Halo netizen, ini adalah BMW X5 tahun 2015. Jadi ini adalah X5 generasi ketiga dan ini yang versi xDrive 25D ya. Jadi diesel yang mesinnya 2000 cc. Karena di atasnya lagi kalau nggak salah ada yang 35D yang pernah masuk juga, dan ini adalah yang luxury line ya, tapi emang peleknya udah diganti pakai yang M Sport gitu. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu aja. Untuk kunci seperti ini, jadi sudah smart key gitu ya, tapi dia belum ada keyless entry-nya. Jadi untuk masuk atau keluar gitu ya, kayak ngunci, kita harus tetap tekan tombol unlock, lock, dan buat buka bagasinya ini. Jadi ya kayak gini, kalau mau masuk harus pencet unlock, kalau mau ngunci harus pencet lock dulu. Tapi seenggaknya udah ada auto folding mirror. Oke, untuk interiornya juga ini bagus ya, kayak warna cognac leather gitu yang sangat mewah. Pas banget untuk sebuah SUV eksekutif. Dan untuk pengaturan joknya, depan kanan kiri udah elektrik, sudah banyak lah settingannya, bisa naik turun, recline, dan untuk jok pengemudi juga sudah ada memory seat 2 slot. Dan headrestnya ini nggak cuma bisa naik turun, tapi bisa maju mundur secara manual dengan tombol yang ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita masuk aja dan kita tinggal tekan start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Dan dia juga sudah punya easy entry and exit ya. Jadi setirnya itu akan naik kalau kita mati mesin dan akan balik ke posisi kita nyetir lagi ketika kita starter. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, untuk interiornya seperti ini. Jadi setirnya ini yang luxury line, bukan yang sport, dan maka dari itu dia nggak ada pedal shift juga ya di belakangnya, tapi sudah dilapis kulit. Dan pengaturannya tadi sudah elektrik. Untuk tilt dan teleskopiknya juga bisa diatur dari sini. Dan lanjut lagi ke sebelah kiri juga ada tombol-tombol kayak buat cruise control dan speed limiter. Di sebelah kanan juga ada buat audio steering switch, ganti mode, dan voice command gitu ya. Di balik setir ada tuas lampu sein yang masih zamannya BMW kayak mini gitu ya, yang kalau kita ngesen dia balik ke tengah tapi seinnya tetap nyala. Jadi kalau setelah kita belok nanti dia tinggal matiin seinnya aja ya. Dan begitu pula kalau ke kanan. Jadi untuk matiin itu kita harus nyalain ke arah berlawanan gitu ya. Tetap ada triple turn signal kiri kanan, dan ada tombol untuk onboard komputer yang nanti akan gue jelasin di bagian instrument cluster. Dan untuk wipernya juga sudah auto wiper. Di sini ada tombol autonya, dan buat ngatur sensitivitasnya bisa diatur dari sini, dan ada pengaturan wiper belakang juga. Instrument cluster seperti ini. Jadi dia backlightnya tuh warna amber gitu ya, khas banget BMW klasik. Dan di sebelah kiri ada fuel gauge, speedometer, tachometer, dan temperatur mesin. Di bagian bawah juga ada kayak layar untuk konsumsi BBM instan, dan ada MID-nya di bagian bawah sini. Kayak ada odometer udah 72.000 km, temperatur udara luar, konsumsi BBM instan, kecepatan rata-rata, speedometer digital, kalender, kosong, sisa jarak tempuh, kompas, konsumsi BBM rata-rata, dan balik lagi ke instant fuel consumption. Jadi banyak yang bisa ditampilin gitu ya, walaupun nggak serame BMW zaman sekarang. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini, ada ambient light ya kalau diperhatiin, warna biru nih bagian sini, dan ada 2 buah ventilasi AC di pinggir dashboard. Begitu pula di bagian sebelah kiri juga ada 2, jadi mungkin satu buat ke muka gitu ya, atau satu lagi ke bagian badan. Di bagian bawah juga ada tuas lampu yang masih model knob khas BMW jadul. Dia juga sudah auto headlamp. Di bagian sini juga ada fog lamp depan dan fog lamp belakang. Lanjut lagi di sebelah kanannya juga ada brightness panel interior. Di sini ada laci kecil dengan lapisan bludru. Untuk pedalnya juga dia organ pedals, dan ada footrest di sebelah kiri. Ada tuas untuk membuka kapasnya di sini. Dan untuk door trim dia juga soft touch sampai ke bawah ya. Ini tuh empuk semua. Di bagian sini ada speaker, tombol central locking, dan handle-nya juga warna silver yang nyatu ke bagian trim di bagian pintu ini. Untuk power window juga pastinya sudah all auto, up dan down. Kecuali kalau pintunya kebuka ya dia nggak auto, dan kacanya juga tebal tapi belum double glazing. Di sini juga ada tuas untuk buka bagasi dan buat ngatur spion
serta pelipatannya juga bisa dilipat secara elektrik, tapi belum ada blind spot monitoring ya. Door pocketnya juga besar dan ada cup holder. Untuk seal plate juga ini ada logo BMW-nya. Lanjut lagi ke atas, ada sun visor berbahan kulit dengan vanity mirror dan ada lampu rias LED-nya, ada mikrofon buat kita nelpon, ada grab handle, seat belt, gak bisa naik turun. Untuk spion tengah sudah auto dimming dan spion luar kanan juga. Di sini ada lampu interior sama lampu baca individual yang sudah LED tapi warm white, dan dia juga sudah ada panoramic sunroof ya. Jadi cukup besar seperti ini. Jadi menambah kesan lega. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampunya. Ada grab handle. Tadi headrest bisa maju mundur, nggak cuma naik turun doang. Dan lanjut ke layar tengah, dia juga sudah pakai iDrive yang mereka bilang tuh apa namanya, NBT gitu ya. Jadi yang udah model yang baru, dan dia juga sudah ada Bluetooth, USB, dan AUX. Tapi belum CarPlay atau Android Auto ya di zaman ini. Ada radio juga, terus bisa telepon, navigasi, ada BMW Connected Drive. Dan di bagian vehicle information ini juga lengkap, ada kayak tampilan efficient dynamic, jadi kayak rangkuman berkendara kita. Terus ada Eco Pro Tips, quick reference, ini kayak buku manual gitu, atau kayak buat misalnya kita mau nyari tahu tentang apa gitu, semacam owner's handbook tapi yang bergambar gitu ya. Dan di bagian onboard komputer ini lebih ke MID overall gitu ya, kayak sisa jarak tempuh. Terus kalau navigasinya kita aktifkan, dia juga bisa tahu kira-kira kita nyampe jam berapa dan jaraknya tinggal berapa, konsumsi BBM rata-rata dan kecepatan rata-rata juga berapa. Trip komputer ini sama ya. Terus ada vehicle status juga. Jadi dia punya flat tire monitor, ada engine oil, bisa ngukur level oli mesin juga, dan service requirement-nya juga ada apa aja. Terus ada check control juga, aman ya mobilnya, no faults. Dan ada sports display juga, jadi kayak berapa power dan torque yang dikeluarkan oleh mesinnya. Dan ada X-Drive status khasnya X5 ya, karena dia kan SUV berpenggerak 4 roda, jadi kayak ada pitch and roll meter, terus kompas kita lagi ngadep kemana gitu ya. Dan dia juga punya split screen, jadi split screen ini bisa menampilkan macam-macam ya, kayak koordinat seperti ini, atau peta. Terus bisa jadi kiblat juga, misalnya kita mau sholat gitu ya, kita nggak tahu ngadep kemana. Ada trip komputer, X-Drive status juga. Terus ada entertainment, jadi kayak lagi dengerin lagu apa, radionya apa. Dan ada Eco Pro Tips juga. Jadi banyak yang bisa ditampilkan di split screen ini. Tapi kalau misalnya kita nggak suka ya bisa dimatikan. Jadi dia full iDrive gitu ya. Dan dia juga punya kamera mundur yang cukup jernih, dan juga ada adaptive guideline. Kalau misalnya kita belok kiri atau ke kanan, garisnya ikut belok, dan cuma kamera mundur doang sih ya, nggak ada kamera depan, tapi sudah ada sensor parkir depan. Lanjut lagi, di bagian bawah ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dan bisa diatur seberapa dingin atau panasnya dari suhu yang kita pilih gitu ya. Jadi misalnya kita set 18, ya udah dia mentok ke paling dingin gitu. Walaupun kita gedein si suhu ini ke 25 gitu, dia tetap keluarnya 18 gitu. Jadi si dial ini tuh nggak nyambung sama si temperatur yang bisa kita atur di bagian bawah. Dan untuk pengaturan AC-nya juga dia dual zone, dan nggak cuman suhunya doang yang dual zone, tapi zona AC-nya ini juga dual zone. Maksudnya bisa diatur ya, yang kanan mau ke atas atau ke kaki doang, atau yang ke sebelah kiri cuman ke muka doang, itu juga bisa. Bahkan fan speed-nya juga punya zona sendiri dan bisa dimatiin juga. Jadi cuman sisi pengemudinya doang yang nyala. Tadi ya fan speed di sini, ada auto, synchronize, ada
sirkulasi udara, mode AC, defogger depan belakang, dan di bagian bawahnya juga ada kayak preset untuk macam-macam fungsi, ada 8, dan juga ada pre-touch-nya. Jadi dia udah tahu nih jari kita tuh udah di mana. Ada tombol ganti track, eject button, dan knob untuk volume. Di bagian bawah ada tempat kayak asbak gitu, dan ada power outlet 12 volt, 2 buah cup holder, dan lanjut ke belakang. Di sini ada shifternya yang sudah model joystick, dan dia juga jenisnya pastinya otomatis, 8 percepatan, dan untuk pindahnya tinggal kita injek rem, tekan tombol unlock di sini, dan tarik ke belakang full untuk masuk ke drive. Untuk neutral setengah ke depan, untuk reverse atau mundur kita pencet unlock lagi, dorong full ke depan. Dan untuk mode sport gitu ya, kita tinggal geser ke kiri kalau misalnya kita dari drive. Dia bisa manual mode-nya juga, ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi, dan untuk posisi park tinggal pencet P-nya aja. Di belakang sini ada electronic parking brake dengan auto hold, ada mode berkendara juga, jadi ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan ada sensor parkir juga, dan ada hill descent control yang bisa kita atur berapa speednya gitu ya. Tuh bisa diatur maksimal bisa sampai 25 km per jam, atau paling pelan itu dari 8 km per jam. Jadi bisa diatur lewat cruise control dial di sini. Dan tadi di sebelah kiri juga ada knob untuk si iDrive-nya. Tadi ya bisa diputar kiri kanan, geser kanan kiri depan belakang, ada tombol back, option, media, radio, menu, telepon, dan navigasi. Ada tempat penyimpanan terbuka di sini, dan untuk center console-nya dia modelnya split folding, ada USB dan aux. Dan untuk glove box-nya soft opening, dan dia juga ada lampunya serta dilapis peluru. Wood panel ini juga masih bagus sekali. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW X5 F15 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari BMW X5 F15 ini. Oke, untuk di belakang ini sih lega ya. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari lebih. Dan uniknya dia juga bisa digeser maju mundur, karena dia juga ada opsi baris ketiga yang nanti akan gue tunjukkan ya. Jadi ya kalau misalnya di belakang ada orang, bisa lebih lega lah di belakang. Dan dia juga ada seat back pocket model pesawat gini, ada ventilasi AC di belakang, tapi dia masih ngikut depan ya, belum ada pengaturan sendiri kayak X5 yang lebih mahal. Dan di bagian bawah itu juga ada 2 buah power outlet 12 volt, yang satu udah pakai adaptor buat USB gitu ya. Dan ini penampakan dari panoramic sunroofnya yang sangat besar. Untuk di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada grab handle dengan tombol buat lampu baca. Ada sunshade juga di kiri dan di kanan seperti ini. Dan untuk di bagian door trim ini juga soft touch dari atas sampai ke bawah. Ada switch power window juga yang turunnya sampai habis. Terus di bagian sini ada speaker, ada door pocket dengan cup holder. Untuk di bagian jok sama, dia warnanya coklat seperti di bagian depan ya, dan ada armrestnya juga dengan tempat penyimpanan, dan ada 2 buah cup holder. Terus di sini juga ada tuas untuk ngelipat porsi tengah dari si jok baris kedua ini. Jadi dia bisa ngelipatnya tuh 40 20 40, misalnya kita mau bawa papan ski gitu ya. Dan headrestnya ini juga bisa diatur, cuman emang agak berat. Sebelah kiri juga sama, begitu pula sebelah kanan. Seatbelt 3 titik semua, dan ada ISOFIX nya juga. Oke, sekarang kita keluar aja dan kita lihat ke baris ketiganya. Nah, baris ketiganya ini sama ownernya ini memang nggak dibeli dari awal mobil ini keluar gitu ya. Jadi makanya warnanya beda nih. Jadi baru-baru ini owner itu nambah sendiri si jok baris ketiganya dari option ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baru beli mobil ini, emang ada option untuk nambah jok baris ketiga, tapi ownernya ini enggak, dan dia baru beli belakangan, makanya warnanya beda, dan makanya itu dia nggak ada seat beltnya. Kalau dipesan dari pabrik dia ada seat beltnya, dan dia juga ada 2, pastinya sebelah kiri juga ada. Tapi kalau misalnya nggak kepake bisa dilipat. Seperti itulah kurang lebih. Makanya unik ya SUV yang
seperti ini kayak di Jerman gini, tapi 3 baris. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si BMW X5 xDrive 25D ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo diesel, kodenya N47, dan mesin ini juga cukup bertenaga ya, walaupun dengan tanda kutip cuma 2000 cc karena tenaganya 215 HP dan torsinya 450 Nm, dan dia juga menyalurkan tenaga ke semua roda melalui transmisi ZF 8 percepatan automatic torque converter. Untuk ruang mesinnya ini juga rapi ya, walaupun di sebelah sini ada daun, tapi ya udahlah. Dan engine covernya juga bagus, ada tulisan twin power turbo, logo BMW dan lain-lain. Cupnya juga sudah pakai strut hidrolik, dan untuk nutupnya ya udah tinggal nutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari BMW X5 generasi ketiga ini memang lebih modern ya dibandingin generasi keduanya atau yang orang bilang sebagai E70, tapi ada desas-desus juga ya. Kalau si X5 yang F15 ini tuh cuma deep facelift ya, artinya dia masih menggunakan underpinnings dari E70, karena dari beberapa detail kayak contohnya window line atau bentuk rumah kacanya, bentuk kaca dan bagian lainnya itu masih mirip seperti E70. Jadi bisa dibilang ya ini deep facelift yang bener-bener ngubah sampai ke bentuk-bentuk kayak pintu, muka depan belakang gitu ya. Tapi sasis bawaannya atau tulangan dalamnya itu masih menggunakan yang berasal dari E70 gitu. Makanya si F15 ini juga nggak ada facelift kan, nggak ada X5 F15 LCI gitu. Jadi dia tuh langsung skip ke Geno 5 gitu yang keluar di tahun 2019. Makanya generasi ini juga cukup pendek gitu umurnya. Dan untuk tampilan frontalnya juga ini lebih sporty lagi dibandingin yang E70 gitu ya, dengan grill yang makin lebar juga, dan untuk lampunya juga masih menggunakan proyektor by xenon gitu ya, dengan DRL khas BMW zaman dulu yang masih ngebulet gitu ya, nggak kayak sekarang yang bentuknya nggak jelas itu. Dan fog lamp serta sen itu juga masih bohlam, tapi sama owner ini sennya udah diganti LED super bright gitu, dan fog lamp udah ganti warna jadi kayak kuning gitu ya, cukup unik. Sensor parkir di depan ada 4 titik, dan velgnya ini nggak standar ya, ini pakai velgnya X5 yang M Sport. Di sini untuk ukuran bannya 225/50 R19. Untuk rem, depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, cornering brake control, dan lain-lain ya. Di bagian suspensi juga ada sedikit beda ya, karena untuk di bagian belakang itu dia air suspension, jadi dia bisa leveling atau bikin mobilnya tuh stabil ketika diisi beban orang penuh atau barang penuh, dia jadi tetap level gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buka bagasi, dia juga akan turun biar lebih mempermudah kita bongkar muat ya. Dan di bagian panel-panel samping itu juga banyak ventilasi asli nih, kayak di sini nih, ini beneran bolong. Dari depan ke fender itu juga beneran bolong. Di sini ada emblem xDrive 25D. Spion juga ada lampu sen LED-nya di bagian samping. Untuk window line dia atas bawah satin chrome ya, dan ada roof rail juga warna silver. Untuk di bagian kanan juga ada tangkinya, pastinya juga harus diesel yang bagus ya, nggak boleh diesel subsidi. Dan untuk bagian belakangnya juga seperti ini, jadi ya seperti X5 gitu, terlihat seperti X5 yang kita kenal, cukup biasa aja lah. Lampunya juga sudah full LED dengan emblem X5 di sebelah kanan, dan BMW era ini tuh masih di atas ya emblemnya. Kalau BMW X yang sekarang kan dia pindah ke bawah gitu ya. Untuk di bagian kaca juga ada defogger belakang, ada wiper, high mount stop lamp, dan ada antena shark fin juga. Dan pasti juga sudah power tailgate dan split folding tailgate seperti layaknya X5. Nah, seperti ini. Tadi ya, joknya ini tambahan. Jadi aslinya dari pabrik gitu ya, dari lahir mobil ini tuh terlahir sebagai X5 yang 5 seater. Jadi ini cuma tambahan. Tapi ya gitu, karena dia 5 plus tuh ya joknya, jadi jok belakang baris keduanya tuh lumayan mundur, makanya kalau mau ngelipat si jok baris ketiganya ini harus majuin dikit. Dan di bagasi ini juga ada power outlet. Di sebelah kiri ada tempat untuk toolkit ya, serta lantai bagasi ini juga bisa diangkat.
buat nyimpen barang, atau ada KLD rack-nya juga. Dan untuk melipat si bagasi yang belakang ini, ya udah tinggal seperti ini aja. Kalau atasnya bisa dipencet, dan ada lampu bagasi juga di sisi dalam. Kamera mundur juga seperti ini ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW X5 F15 xDrive 2050. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa